sebuah keluarga. Rencana Tuhan adalah Allah memberkati mereka. Allah memberkati keluarga. Namun hari-hari ini apa yang kita dengar, apa yang kita alami adalah keluarga-keluarga seringkali tidak menjawab dan tidak terpanggil terhadap rencana dan rancangan Tuhan. Kekecewaan, kepahitan, luka, saling menyakiti satu sama lain terjadi bukan di luar rumah, melainkan di dalam rumah. Itu semua terjadi di dalam keluarga. Orang tua kecewa terhadap anak-anaknya, anak-anak kecewa terhadap orang tuanya, suami kecewa melihat pada istrinya, dan istri-istri juga kecewa melihat suami-suami mereka. Apakah itu yang direncanakan dan dirancangkan oleh Allah kita? Bukan, tentu saja. Oleh karena itu, mari kita di bulan Januari, kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengerti apa yang Tuhan rancangkan atas keluarga kita. Saya percaya saat kita mau sama-sama belajar tekun untuk kita merenungkan setiap firman yang sudah kita dapatkan di dalam minggu-minggu di bulan Januari, saya percaya Allah akan membuka sebuah pengertian yang baru kepada kita, sehingga kita siap untuk menjawab panggilan Tuhan, sehingga rancangan dan rencana Tuhan terjadi sungguh-sungguh, sehingga benar heaven is in our home. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu sungguh-sungguh nyata di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita di tempat ini, amin. Boleh Bapak Ibu Saudara boleh sapa kanan kirinya, mungkin ada yang belum kenal. Mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan hari ini, oke? Saya undang setiap kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi barusan aja sebelum kita berangkat ke gereja. Tapi saat ini, saat kita duduk, saat kita berdiri di tempat ini, kita memutuskan untuk memuji menyembah Tuhan. Saat ini kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, amin. Benar Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau, kami berdiri di tempat ini Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami mencintai-Mu Bapa.
tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjungi namamu di hidupku. Yesus, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan. Allah yang perkasa. Namamu di hidup kami, Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Satu-satunya Tuhan. Ya. Ini isi hati kami Tuhan. Yesus. Ini isi hati kami Tuhan. Ini cinta kami kepadamu Tuhan. Sebenar Yesus. Ku mau cinta Engkau selamanya.
kami kepadamu Tuhan. Masalah apapun itu Tuhan yang kami hadapi, tantangan, rintangan, bahkan kesalahan yang kami lakukan, gak pernah Tuhan menghalangi cinta kami kepada Engkau Tuhan. Yes Tuhan, biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan, semakin melekat kepadamu, semakin cinta, semakin hari kepadamu Yesus. Kami mau mengasihimu sampai akhir hidup kami mau mencintaimu Tuhan. Yesus, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu Tuhan di tempat ini Tuhan. Yesus, tiada yang lain, hanya Kau satu, satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Biar namamu dimuliakan, ditinggikan Tuhan di tempat ini. Amin. Setiap kita yang mau siap memuji muliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Beri tos kanan kirinya, bilang engkau mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Yes. Haleluya. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Setiap bait adalah janji Tuhan buat kita. Kita katakan sama-sama ya. Ya. Alasanku melakukan segala perkara dulu sekarang selamanya, gak pernah berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu sekarang
kedua buat kita. Amin. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak alasanku melakukan segala perkara. Amin. Tidak berubah alasanku melakukan yes. Jemaat saja, jemaat saja. Katakan alasanku, alasanku. Katakan dengan imanmu. Ya, semua perkara. Kalau dulu, sekarang, sampai selamanya. Gak pernah berubah. Yes. Amin. Sama-sama katakan. Alasan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berkatakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, lagi dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Kemuliaan buat Tuhan kita dong. Woo! Alasanku melakukan segala perkara. Amin. Kau yang layak ditinggikan di langit dan bumi, biar surga dan bumi memuliakan namamu Tuhan. Woo! Ya, biar namamu ditinggikan Tuhan di tempat ini. Ya. Sama-sama katakan ya. Langit dan bumi
Haleluya, pujilah Tuhan. Bukan cuma itu saudaraku. Haleluya, pujilah Tuhan dengan hati yang gembira. Amin. Haleluya, kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang layak ditinggikan di tempat ini. Betapa
benar Tuhan. Kami bersyukur Kau anugerah terbesar buat setiap kami. Kami orang berdosa, kami gak layak Tuhan, tapi Engkau layakkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kuangkat, tinggikan nama-Mu. Benar Tuhan, karena Yesus Kau tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Mari ucapkan syukur buat Tuhan kita. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tiada seperti-Mu. Yes, tiada seperti-Mu. Ku angkat suaraku, ku angkat hatiku menyembah-Mu Tuhan. Dan setiap pujian ku naikkan bagi-Mu yang lain. Terima segala terima kasih terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Cinta Engkau benar Tuhan. Setiap Tuhan apa yang kami lalui Tuhan, apa yang kami lewati Tuhan akhir-akhir ini Tuhan, kami mempunyai hati seperti Daud Tuhan. Walau dagingku lenyap, walau hatiku lelah tak berdaya, Engkaulah satu-satunya belahan jiwa kami Tuhan. Kami pegang teguh Tuhan. Apapun kesalahan kami Tuhan, Engkau gak pernah pandang itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Semakin hari Tuhan, kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Semakin
semakin hari Tuhan, yang keluar dari mulut kami adalah pujian bagi-Mu Yesus. Yang keluar dari hati kami ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian. Kau sangat baik buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap hati kami Tuhan. Kau balut Tuhan setiap luka Tuhan. Kau yang perhatikan Tuhan setiap kesulitan kami Tuhan. Ya, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi, biar hati kami tetap melekat kepadamu Yesus. Di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus yang kami cintai, kami mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua, ya baik yang di bawah maupun yang di atas.
Ya, kita sudah memasuki minggu yang ketiga, minggu yang keempat ini sebetulnya ya. Tanggal 1, oh enggak, minggu yang ketiga ya, betul. Kita bersama-sama diingatkan dan kemudian terus diperlengkapi bagaimana kita membawa suasana sorga itu di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Saya percaya bahwa tidak ada rumah tangga, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah, tidak punya persoalan. Setiap kita punya masalahnya dan persoalannya sendiri-sendiri. Tetapi kita percaya bahwa di dalam setiap keadaan, situasi dan kondisi, kita percaya ada tangan Tuhan yang kuat. Menopang, memampukan kita. Bukan hanya para pria, tetapi juga para ibu, para wanita. Karena Allah tidak pernah membeda-bedakan apakah engkau seorang pria ataukah engkau seorang wanita. Kau sudah dipersatukan menjadi satu, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan menjadi satu daging. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau. Dan engkau mempunyai fungsi dan peran yang sama di dalam membangun rumah tangga dan keluargamu. Para pria boleh angkat tangan, yang wanita ya nggak usah angkat tangan ya. Coba baca bersama-sama, ini nggak kemarin kita ada fellowship pria dan saya merasa sukacita sekali karena kami boleh bersama-sama melihat ya kurang lebih 100 pria-pria berkumpul di tempat ini. Diperlengkapi dan juga dipulihkan, mengerti mengenai fungsi dan perannya, bahwa mereka adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita baca para pria yang di sebelah kanan saya. 1, 2, 3. Amin, haleluya. Ya, menjadi laki-laki, jadi perempuan, wanita, itu kita tidak bisa pilih. Tapi kalau engkau dilahirkan sebagai laki-laki, ada pilihan. Apakah engkau menjadi pria yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman dan taat mengikuti perintah-perintahnya Tuhan, atau engkau mau menjadi sama dengan dunia ini? Pilihan. Demikian juga para wanita, para ibu, kau juga punya pilihan. Apakah engkau mau menolong, menopang suamimu, mengasihi anak-anakmu, memberikan suasana yang tenang dan nyaman di dalam rumah dan keluargamu? Itu juga bicara soal pilihan, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan yang adalah sumber, yang merancangkan dan merencanakan bagaimana keluarga bisa berfungsi untuk menjadi berkat di dunia ini. Ia sudah membangun, ia sudah memberikan sebuah tatanan bagaimana keluarga-keluarga dan anggota-anggota, komponen-komponen yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya berfungsi dengan perannya masing-masing. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata,
Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saya ulangi Bapak Ibu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Allah Bapa, Kristus, laki-laki, dan perempuan. Bapak Ibu, kalau saya mungkin menyampaikan ayat ini kepada orang-orang yang ada di luar kekristenan atau bukan seorang pengikut Kristus, ini ayat yang tidak mudah, ayat yang sulit bisa diterima. Kenapa? Karena sepertinya ayat ini menempatkan perempuan, menempatkan wanita di urutan yang paling rendah, di urutan yang paling akhir. Karena Allah Bapa, Kristus, laki-laki dan perempuan. Dikatakan kepala dari perempuan ialah laki-laki. Tetapi apakah begitu? Bukan, tentu saja. Jadi yang dimaksudkan oleh ayat ini tidak ada maksud untuk merendahkan kaum perempuan, karena menempatkannya di urutan yang paling belakang. Tidak ada maksud untuk menekan atau bahkan menindas kepada kaum perempuan. Karena apa? Karena dia ada di urutan yang paling bawah. Tetapi maksudnya adalah sama seperti Kristus yang tidak lebih rendah dari Allah Bapa. Tidak lebih rendah kedudukannya, karena ia adalah pribadi kedua dalam Trinitas. Sama kedudukannya. Demikian juga perempuan tidaklah lebih rendah dari laki-laki, meskipun laki-laki adalah kepalanya. Di dalam kerajaan Allah ada satu nilai yang harus kita pegang sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yaitu hati hamba dan ketaatan. Itulah juga nilai gereja kita, hamba di dalam kasih Kristus. Sikap inilah yang harus kita pegang. Sikap inilah yang harus para laki-laki maupun perempuan pegang. Bahwa di dalam kerajaannya, kepemimpinan tidak pernah berbicara atau mengandung arti lebih besar, lebih berkuasa. Di dalam kerajaannya, di dalam kerajaan Allah, Allah mengasihi semua kita, siapapun kita, entah apakah kita laki-laki atau perempuan. Tetapi dia punya rencana, dia punya maksud, dia punya tujuan melalui keberadaan kita sebagai laki-laki dan keberadaan kita sebagai seorang perempuan.
Allah ingin menciptakan sebuah lembaga yang bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Namanya keluarga. Dan keluarga harus dibangun lewat kerendahan hati, sikap hati hamba dari suami maupun istri, dari laki-laki maupun perempuan. Karena keduanya dipersatukan Allah menjadi satu daging untuk melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang perkasa di dalam Tuhan. Generasi yang bisa berdampak kepada lingkungannya. Taat dan menghormati orang tuanya. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan untuk menggenapi rencana dan rancangan Tuhan. Lewat keluarga yang dibangun oleh persatuan keduanya. Jadi para wanita, janganlah engkau merasa rendah diri. Waduh, firman Tuhan enggak benar nih. Saya ada di paling buncit, kepala laki-laki. Kepala laki-laki Kristus. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Tetapi para pria janganlah berbesar kepala. Wah, kalau jadi kepala ya, ada istri, ada perempuan di sampingnya, ini bisa ditekan, bisa ditindas, bisa berbuat sewenang-wenang. Karena wanita harus tunduk kepada laki-laki. Bukan itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat tatanan yang ada, dan kita mau melihat kenapa firman Tuhan menempatkan itu sebagai sebuah hierarki, sebagai sebuah urutan. Yang pertama, kita harus mempunyai pengertian. Kita menyadari bahwa Allah lah yang utama, bukan yang lain. Allah Bapa adalah segala-galanya. Dia yang terutama, dialah juga yang pertama, yang harus kita kasihi. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Allah harus jadi yang terutama di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua. Dan itu dikatakan kita harus punya pengertian bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap. Artinya dengan seutuhnya, dengan sungguh-sungguh. Enggak bisa setengah-setengah mengasihi Tuhan. Ada banyak orang, dia berkata bahwa saya sudah mengasihi Tuhan. Tapi disuruh berkomunitas, ayo komsel, ayo sama-sama mempelajari firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan. Waduh Pak, nanti aja, udah capek, saya baru pulang kerja. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, engkau belum mengasihi Tuhan.
dengan segenap kekuatanmu. Engkau mungkin capek, engkau mungkin lelah. Tetapi kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Kalau masih ada kekuatanmu sedikit saja, maka engkau berikan kepada Tuhan. Untuk engkau bisa mengasihi dengan segenap kekuatanmu. Maksudnya segenap kekuatanmu, kalau engkau gak bisa apa-apa lagi, bolehlah engkau tidak mengasihi Tuhan. Tetapi kalau ada sedikit kekuatanmu, maukah engkau berikan sama Tuhan? Karena itu adalah tugas kita. Yang diingatkan oleh firman Tuhan, segenap kekuatan. Ada orang disuruh membaca firman Tuhan. Bersaat teduh, bagaimana merenungkan firman. Dia berkata, udah saya baca aja lah. Gak perlu merenungkan segala sesuatu. Gak perlu merenungkan firman. Saya mau berkata, engkau gak mengasihi dia dengan segenap akal budimu. Ya, firman Tuhan menuliskan itu juga. Kalau engkau mengasihi dia, engkau akan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Apakah engkau seorang pria, atau apakah engkau seorang wanita. Kita sama-sama diingatkan bahwa Allah adalah yang utama. Dan kita harus mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, kalau kita sudah melakukan, kita menjadi contoh dan teladan di dalam keluarga kita. Buat siapa? Buat anak-anak kita. Oleh karena itu, kalau kita baca Ulangan pasal yang ke-6, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anak kita. Terus menerus. Dan ini adalah tanggung jawab yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Itu tugasnya nanti guru-guru di sekolah. Oh, itu nanti tugasnya pamannya, bibinya. Oh, nanti itu tugas neneknya, kakeknya. Enggak. Ini tugas kita sebagai orang tua. Untuk mengajarkan kepada anak-anak kita berulang-ulang suatu tanggung jawab yang sama, supaya mereka dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Diajarkan sesering mungkin, dimanapun kita berada. Saat kita mungkin makan bersama, ya saat kita ada dalam perjalanan, kita bersama-sama dengan mereka, jangan lupa untuk diingatkan supaya mereka tetap mengasihi Tuhan. Karena saya percaya kalau setiap anggota keluarga dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, maka keluarga akan menjadi lembaga yang tangguh, kuat, menghadapi situasi kondisi apapun yang menerpa keluarga. Hari-hari ini banyak keluarga-keluarga membangunnya tidak mudah. Para pria menghadapi tantangan, demikian juga para wanita. Tetapi kalau kita mau berkata kepada diri kita bahwa Allah lah yang utama, Allah lah yang akan memampukan saya untuk mengasihi pasangan saya, Allah lah yang akan memampukan saya untuk mengatasi setiap tantangan, situasi, kondisi, persoalan, masalah yang ada. Kekuatanku adalah di dalam Allah yang mengasihi aku. Yang kedua, kita bicara soal Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan, Yesus Kristus adalah kepala jemaat, kepala gereja. Di dalam Filipi 2 ayat 6 yang 11, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri,
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kekristenan selalu bertolak belakang dengan dunia. Dunia berkata kalau engkau mau ditinggikan kau harus usaha keras-keras. Memang betul. Tetapi kekristenan berkata kalau engkau mau ditinggikan oleh Allah, engkau merendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena dialah yang akan meninggikan engkau. Dunia berkata kejar, pakai cara apapun, yang penting kau berhasil, yang penting kau sukses. Tapi kekristenan berkata kalau engkau mau sukses, kalau engkau mau berhasil, punya sikap hati hamba, melayani orang lain, melayani Allah sedemikian rupa, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena dialah yang akan mengangkat engkau setinggi-tingginya, seturut dengan rancangan dan rencananya dalam hidupmu. Gampang, mudah, enggak. Karena musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Kita lebih banyak, kita lebih suka mementingkan diri kita sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Itulah dunia, itulah yang diajarkan. Pentingkan dirimu, orang lain nomor sekian. Tapi firman Tuhan berkata lagi, engkau tidak harus mementingkan dirimu, tetapi engkau harus menganggap yang lain lebih utama. Oh, beda jauh, Bapak Ibu. Tetapi maksudnya kita nggak bisa setengah-setengah dalam mengikut Tuhan. Maksudnya setengah kita ada di dalam dunia, setengah kita mau mengikuti firman, nggak bisa. Kau harus memilih. Pilihan ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara semua. Yesuslah kepala dari laki-laki. Yang berikutnya, laki-laki atau suami. Firman Tuhan di Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25. Katakan, hai suami. Siapa yang suami? Siapa yang laki-laki? Boleh angkat tangan? Yang enggak angkat tangan berarti enggak tahu ini ya laki-laki atau perempuan. Enggak yakin. Iya kan? Loh banyak loh yang enggak yakin. Saya ini laki-laki atau perempuan ya? Enggak yakin. Laki-laki, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya
Ayat yang ke-25, ayat yang ke-28 dan ke-29 dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, semua, di dalam sebuah keluarga, laki-laki harus memegang peran yang penting. Coba colek yang laki-laki di depan belakang sebelahnya. Kamu harus berperan. Ya, kamu penting, sangat penting di dalam keluargamu. Ya. Kalau hari ini engkau belum merasa penting, engkau belum merasa bahwa engkau punya peran yang sangat dibutuhkan oleh keluargamu, bertobat. Ya. Karena laki-laki selain menjadi suami, ia juga menjadi bapa bagi anak-anaknya. Bagi para single, ya karena belum menikah, ya kalau engkau ingin selalu menyenangkan dirimu, is okay. Tapi setelah menikah, setelah punya pasangan, engkau dipersatukan, engkau nggak bisa lagi hanya berpikir untuk kesenangan pribadimu. Tetapi yang harus engkau pikirkan, hai laki-laki, engkau harus juga mengerti bagaimana menyenangkan pasanganmu. 1, 2, 3. Kompak. Ada yang udah tahu kompak belum? Ya, jangan yang ada udah tahu nih kompak nih ya gitu ya. Kompak itu singkatan ya, Bapak Ibu. Ya, PAC maksudnya ya, tapi kita bicaranya kompak. Komunitas Pria Abalov Cikarang. Boleh itu Pak, laki-laki dan para pria tepuk tangan. Tepuk tangannya laki-laki gimana sih? Loh, iya kan? Keras, tegas itu laki-laki gitu loh ya. Kemarin, wah laki-laki memang harus terus belajar. Diberkati oleh firman Tuhan, yes. 1, 2, 3, yes. Siapa yang mau bersaksi? Laki-laki, Bapak Ibu ya. Para wanita takut untuk bersaksi. Ya. Udah nggak ngalami, percaya. Siapa yang mau maju gitu ya? Nggak ada yang mau maju loh. Abalov Cikarang prianya harus mau ya semangat, tegas, mau bersaksi, nggak usah jauh-jauh. Bersaksi buat pasangannya, bersaksi buat anak-anaknya. Maksudnya apa? Tunjukkan contoh dan teladan hidupmu kepada mereka. Nah, kasih seorang laki-laki menurut firman Tuhan mempunyai standar yang sangat tinggi. Tinggi loh. Yaitu seperti dirinya sendiri dan yang lebih lagi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, Pak Yoni, saya masih ingat dia berkata, engkau harus siap mati bagi keluargamu. Enggak bisa lagi engkau mementingkan dirimu sendiri. Ya, klip video tadi katakan seorang ayah, seorang laki-laki, seorang suami, lakukan apa saja untuk menyenangkan hati anaknya.
Anaknya nggak perlu tahu bagaimana ia menanggung lelah karena bekerja keras. Bagaimana ia mengusahakan semuanya. Yang penting ia bisa mengasihi anaknya, menyenangkan hati anaknya. Semua dilakukan karena laki-laki tahu peran dan fungsinya di dalam keluarga. Apakah laki-laki di sini siap mati bagi keluarganya? Sama seperti Kristus mengasihi jemaat, demikian juga laki-laki mengasihi istri dan anak-anaknya. Amin, ya kan? Perempuan yang berkata begitu, ya toh. Laki-laki ini memang masalahnya banyak gitu ya. Sumber masalah ini kita ini ya. Saya juga laki-laki, makanya laki-laki harus bertobat ya. Untuk mengerti dan perannya. Dan seorang suami, mengapa kok seorang suami pasti sanggup untuk mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kenapa? Karena setiap laki-laki, setiap suami harus mengalami dulu kasihnya Kristus dalam hidupnya. Karena kalau engkau enggak mengalami dulu bagaimana Allah mengasihi engkau, engkau enggak mengalami kasih Bapa itu di dalam hidupmu, engkau enggak akan mampu untuk mengasihi pasanganmu. Engkau enggak akan mampu untuk mengasihi anak-anakmu. Alami dulu kasih Kristus, supaya lewat kasih yang telah engkau terima itu, engkau dimampukan untuk mengasihi pasangan dan anak-anakmu. Dan keluarga yang engkau bangun, ada keluarga yang kokoh di dalam Kristus. Ada amin? Saya bukan promosi ya. Ada amin? Haleluya. Tepuk tangan yang laki-laki. Yang berikutnya apa? Perempuan. Ya, jadi yang tadi yang keras mungkin tepuk tangannya para wanita. Semangat, tetapi perempuan atau istri juga punya tugas, punya peran di dalam keluarga. Karena dikatakan di Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Yang wanita, yang istri coba baca. Dalam, yang keras lagi dong. Yang pria boleh tepuk tangan kalau gini. Ya, tanggung jawab gak mudah, peran seorang istri gak mudah. Tunduk kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada suamimu dalam segala sesuatu. Tapi hari-hari ini bagaimana dengan istri-istri? Ya nggak usah nanduk lah, ya kan? Kemarin saya tanya, saya nggak nanduk Pak, saya juga nggak nunduk, saya yang penting biasa-biasa saja. Nggak bagus biasa-biasa saja itu, karena engkau harus memilih, engkau mau baik atau buruk, nggak ada yang setengah-setengah. Engkau mau tunduk atau tadi, apakah engkau mau nanduk? Engkau mau jadi penolong atau engkau mau jadi perongrong bagi suamimu? Ya, sama seperti kepada Tuhan. Kalau engkau takut kepada Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus mengasihi suamimu. Seperti itu juga.
Nggak mudah. Sama seperti Kristus atau seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Wah, jangankan segala sesuatu. Ya. Para suami, para istri, ya kalau suami memintakan sesuatu, tolong ambilin teh dong, atau tolong buatin kopi dong. Kopi, buat sendiri. Waduh, galak. Iya toh. Nggak ngerti ini lagi udah capek-capek ngurusin anak. Ya, pulang-pulang minta kopi. Enak bener. Wah, misalkan di sini nggak ada, di luar banyak. Tapi yang ketawa pengalaman. Iya kan? Istri saya ketawa paling keras, berarti dia pengalaman juga. Yang maksudnya tunduk seperti kepada Tuhan dan tunduk dalam segala sesuatu itu bukanlah bentuk arogansi, Bapak Ibu. Bukan bentuk kesewenang-wenangan, semena-mena, atau ini penjajahan baru gitu. Iya kan? Kita sudah merdeka tapi ada penjajahan baru. Di mana? Di rumah tangga, di keluarga. Jangan sampai. Ini bukan seperti itu maksudnya. Tunduk itu bukanlah dalam arti budak kepada tuannya. Seorang budak gak punya pilihan apa-apa. Seorang budak gak punya kebebasan apa-apa. Dia harus nurut sama tuannya. Bukan seperti itu. Tetapi tunduk bicara sikap hati, pikiran. Bukan hanya soal tindakan semata-mata. Karena dalam bahasa Yunani, tunduk dalam konteks firman ini adalah hupotasso. Itu bicara soal sikap rendah hati. Punya kerendahan hati kepada suami-suami. Jadi para istri, kalau engkau merasa engkau lebih baik, lebih hebat dari suamimu, mungkin karena engkau punya pendapatan, engkau bekerja lebih keras, engkau punya pencapaian yang lebih daripada suamimu, kau harus ingat firman Tuhan ini. Kau kasihi suamimu, kau harus tunduk kepada dia. Karena itulah yang Tuhan mau atas hidupmu. Karena alasan untuk tunduk bersumber dari Allah sendiri, maka sikap tunduk ini harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Jangan tetapin hari ya ibu-ibu, saya mau nunduk tiap hari Sabtu, hari Minggu. Karena waktunya ke gereja misalnya. Hari Senin sampai Jumat, hati-hati loh. Ya kan? Jangan seperti itu. Ya, konsisten. Terus menerus. Situasi, kondisi keluarga kita, rumah tangga kita boleh berubah. Para wanita dengar, suami kita, suamimu boleh berubah. Mungkin gak sesuai dengan ekspektasimu, gak sesuai dengan harapanmu. Tapi kalau engkau mengerti firman ini, sikap kerendahan hatimu tidak boleh berubah. Tidak boleh lekang oleh waktu. Karena itulah yang Tuhan mau kepada hidupmu, para wanita dan para istri. Yang next, ada konsep atau pemikiran yang salah bahwa setiap perempuan atau setiap wanita dapat diperintah oleh setiap laki-laki. Suami dapat meminta apapun kepada istrinya dan istri harus
mau melakukannya, meskipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi penundukan diri para istri harus lagi melihat kepada firman. Ya, kalau suamimu memerintahkan, meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena engkau sudah belajar harus nunduk, wah, ya udah dikerjakan, ya udah dilakukan. Enggak seperti itu. Firman Tuhan harus menjadi dasar juga bagi penundukan diri para istri kepada para suaminya. Karena ini bukanlah sikap arogansi atau sikap rendah diri, baik dari suami maupun istri. Dasar pemikiran yang benar dapat dibaca di Efesus pasal 5 ayat 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Masing-masing kita, apakah suami atau istri, punya bagiannya masing-masing. Dan kita harus sungguh-sungguh mengerjakannya. Suami harus mengasihi istrinya, dan istri harus menghormati suaminya. Bagaimana dengan anak-anak? Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ada anak hari ini ya dengar firman Tuhan ini baik-baik. Taati orang tuamu di dalam Tuhan, karena ada janji bagimu. Kalau engkau melakukannya dengan setia, Tuhan berkata engkau akan berbahagia dan panjang umurmu. Dan itulah yang indah di dalam Tuhan. Keluarga adalah tempat pembentukan karakter seorang anak. Karena lewat institusi atau lembaga ini, lewat keluarga ini, mereka boleh mengenal Kristus. Orang tua harus memperkenalkan Kristus kepada anak-anaknya. Pada saat anak-anak lahir, yang pertama dia lihat, yang pertama dia akan alami adalah orang tuanya, keluarganya. Inilah lembaga pertama yang akan dilihat oleh seorang anak, bukan yang lain. Peran keluarga, peran orang tua tidak dapat digantikan oleh lembaga yang lain. Oleh karena itu, ya saya ingin mengingatkan, banyak orang tua menyekolahkan anaknya dan kemudian melepaskan tanggung jawab kepada anak-anaknya dan memberikan tanggung jawab itu kepada guru-guru dan sekolah. Itu salah, Bapak Ibu. Kalau dikatakan, loh kalau gitu saya bayar mahal-mahal gimana di Tunas Bangsa? Oh enggak, Tunas Bangsa enggak mahal Bapak Ibu. Ya, ada diskon kata Pak Heri itu. Pak Heri udah gini-gini. Enggak Pak, enggak mahal. Ya. Serahkan guru-guru, saya udah bayar kok. Kalau gitu guru-guru ngapain? Nah ini sikap yang salah Bapak Ibu. Tidak dapat digantikan. Peranmu di dalam keluargamu
Itu adalah tanggung jawabmu di dalam Tuhan. Ajar anak-anakmu, arahkan mereka supaya mereka takut akan Tuhan. Dan perintah ini mengandung janji, yaitu bagi anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya, Tuhan janjikan hidupmu akan bahagia dan panjang umurmu. Ketaatan yang dimaksud bukanlah ketaatan yang buta. Pokoknya disuruh orang tua ngapain aja siap melakukan. Ya kan? Dulu saya juga begitu. Ya. Misalkan anak saya Steven gitu, kamu diapain sama temanmu? Jangan takut, datang sama papa. Gebukin lagi orang tua, gebukin lagi temanmu, gitu ya kan? Karena tahu dituin papanya, dia maju lagi gitu kan, ya berantem lagi di depan orang tuanya. Wah, ini sikap yang harus kita rubah, ya. Anak-anak pun harus tahu, bukan seperti itu. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan berdasarkan firman Tuhan tentu saja. Jadi kalau nggak sesuai firman Tuhan, ya anak-anak bisa berkata kepada orang tuanya, Pak, ini perintah dari mana ini? Gitu. Ketaatan dan hormat terus ditunjukkan dan dilakukan, bahkan sampai orang tua telah lanjut usia, lanjut umur. Dan mungkin saja pada saat mereka sudah lanjut usia, dalam keadaan lemah dan dalam keadaan sakit, taat dan hormatmu tidak boleh berhenti. Engkau harus melayani mereka, karena mereka adalah orang tuamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat next, ini adalah saya kutip adalah biblical order of the family. Tatanan menurut Alkitab, tatanannya Alkitabiah, bagaimana hierarki keluarga yang direncanakan dan dirancang oleh Tuhan. Yesus, suami, istri, dan anak-anak. Suami punya perannya sendiri, yaitu apa? Protect family, melindungi keluarganya. Lead the family, memimpin keluarganya. Jangan cuek, itu urusan istri. Salah, itu tugasmu para pria, para suami. Berikutnya provide for family, menyediakan apa yang mereka butuhkan, apa yang keluarga butuhkan. Istri-istri, comfort, teach, nurture, memberikan suasana yang nyaman di dalam keluarga, mengajar anak-anak, dan merawat kehidupan keluargamu. Itu adalah tugas para istri. Anak-anak, love parents and obey parents. Taat dan hormati orang tuamu sebagai anak-anak. Ya, kami di keluarga juga enggak mudah. Ya, karena ada orang tua yang membutuhkan perhatian. Ya, mama mertua saya itu sudah mulai sering lupa, ya kan? Lupa, ini ketemu siapa, ini siapa gitu. Ya, kadang-kadang istri saya, kamu siapa ya? Kamu salah nyebutinnya gitu. Ya memang nggak mudah. Tetapi itu adalah tugas kita sebagai anak-anak. Mungkin ada banyak di antara Bapak Ibu yang mungkin juga punya orang tua, bahkan yang mungkin lebih berat lagi masalahnya.
Tetapi apapun kelemahan mereka, sampai akhir hidupmu, engkau harus tetap taat dan hormati mereka. Jadi Bapak Ibu, suami melindungi, memimpin dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Istri mengajar, memberikan rasa nyaman dan merawat keluarga. Anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Semua ini dilakukan sama seperti kepada Tuhan. Jika masing-masing dari kita mau melakukannya, maka payung perlindungan Tuhan akan kita alami di dalam keluarga kita. Ada otoritas yang Tuhan berikan, ada perlindungan yang Tuhan berikan. Itu bicara payung yang akan melindungi, mengcover apapun situasi kondisi yang kita alami di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Kita tahu ada tangan Tuhan yang melindungi. Ada amin? Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Dan kita mau sungguh-sungguh menyatakannya kepada Tuhan. Inilah kami, inilah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari katakan sekali lagi bersama-sama. Keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Nyanyikan dengan sungguh, ini keluarga kami Tuhan. Berkati, lindungi Tuhan, jaga aku dan seisi rumahku. Haleluya, haleluya. Amin. Mau setia melayanimu, bahagia jadi keluarga Allah. Kalau engkau datang dengan keluargamu,
bergandengan tangan. Kalau engkau datangkan istrimu, maka engkau bergandengan tangan. Atau engkau bisa peluk dia. Dengan anak-anakmu, pasanganmu. Langsung panggil istri saya maju ke depan. Lagu ini berkata, ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku. Panjatkan permohonanmu. Berkati keluargaku Tuhan. Dan lindungi keluargaku. Jagaiku. Bukan hanya aku, tapi bahkan seisi rumahku. Jagai dengan kuat kuasa-Mu. Sampai akhir hidupku Tuhan, aku mau membawa keluargaku untuk setia melayani-Mu. Maukah kita menyanyikan lagu ini sekali lagi? Lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani. Mau setia Tuhan, kami mau setia. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan engkau alami di dalam hidup rumah tanggamu, di dalam hidup keluargamu. Kalau engkau menyatakan, ini aku Tuhan bersama dengan keluargaku, aku dan seisi rumahmu, aku mau setia untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sampai di sini. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan terus menuntun, menasehati, mengingatkan kami, untuk kami mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga dan rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan,
Bagi keluarga-keluarga yang hari ini ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, kami mau bersatu hati, kami meminta pertolongan Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Kami terima Tuhan, kami terima. Itu terjadi atas keluarga kami, terjadi atas keluarga kami, seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan. Kau persatukan kembali hati yang terkoyak, hati yang terbelah, di antara suami dengan istri, suami dengan mertua, istri dengan mertua, atau orang tua dengan anak-anaknya. Hati yang terbelah, hati yang terkoyak, hati yang terluka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Amin. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terjadi atas keluarga kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Sebelum memberikan persembahan, kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami ya Bapak. Untuk setiap keluarga-keluarga kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Bapak. Bila firman-Mu hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami, terutama buat kepala-kepala keluarga Tuhan yang akan kami bawa buat setiap keluarga kami ya Bapak. Jadikan kami berkat, panutan buat setiap anak-anak dan keluarga-keluarga lain juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan sebagian dari yang kami miliki Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan. Tuhan jadikan berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan anugerah-Mu bagi kami. Kami berikan persembahan ya Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Allah sanggup melakukan segala perkara buat setiap kita. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak
Silakan duduk. Saya mau lewat sana sudah diblok sama paduan suara. Jadi ada kesanung-sanung lewat sana dah. Ya, Bapak Ibu, saya panggil Dodo sama Gita, boleh? Tampil ke depan. Ada orangnya? Oh, udah di sini. Saya lihatnya ke belakang. Lewat sini ya, jangan lewat sana lagi. Kemudian saya panggil Jamie sama Seni. Jamie dan Seni. Oh, di atas. Oh, kita sambil tunggu mereka turun ya. Bapak Ibu, Dodo dan Gita, mereka akan menikah minggu depan. Ya, 27 Januari di tempat ini. Beri kemuliaan. Sudah siap? Sudah siap ya. Mereka ikut BPN 2 periode loh Bapak Ibu. Benar 2 periode? Apa mau 3 periode? 2 periode. Jadi sudah sangat-sangat dipersiapkan ya. Mereka menjalani BPN itu dibina oleh pembinanya Jamie dan Seni. Kita masih tunggu ya sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira 2 periode itu bosan nggak? Kepanjangan? Kayaknya bosan kali ya. Hah? Bosan? Oh bosan. Sama yang pertama sama yang kedua dapat nggak? Dapatnya beda apa sama-sama aja? Beda. Oh. Bedanya boleh tahu di mana? Di setiap pelajaran ya sih. Mungkin sama materinya, tapi setiap yang kita dapetin ya selalu beda lah. Ya ini Jamie dan Seni, mereka bukan mau menikah sih Bapak Ibu ya. Mereka pembinanya selama periode membina Dodo dan Gita. Ya. Jamie Seni gimana pengalaman membina 2 periode? Ya, sebelumnya Shalom. Pengalaman pertama sebenarnya ya, karena kita kaget ada 2 pasang ya. 2 pasang semuanya 2 periode, bahkan harusnya satu lagi 3 periode. Ya sebenarnya bosan juga ya. Ketemu kita maksudnya. Ya tapi senang banget ya teman-teman, Bapak Ibu boleh nemenin. Aduh, nggak bisa ngomong. Maksudnya mengenal Aldo dan Gita dari remaja ya. Saya ingat banget Aldo masih SMP kelas 1 kalau nggak salah. Gita masih kecil banget itu ya. Sampai hari ini bisa berdiri nemenin mereka untuk menuju pernikahan. Wah udah lama banget ya kita kenal. Tapi bahagia banget karena melihat kasih mereka, melihat pertumbuhan mereka, melihat kesetiaan mereka ya. Banyak kalah sebenarnya kalau mau diceritakan, dan bersyukur bangetnya adalah sampai hari ini gitu ya, akhirnya seminggu lagi waktu itu akan tiba gitu. Senang banget selama mereka ikut proses BPN 2 tahun pun ya, walaupun ada sisi-sisi aduh tapi mereka tetap taat. Intinya itu, mereka tetap taat dan mereka mau belajar. Itu sih. Mak, mau namain Mak? Seni, Mak Seni. Apa ya, semenjak ngebina mereka ya, kalau menurut saya sih wajar sih kalau ada bandel-bandel dikit. Tapi kalau udah saya melotot dia takut sih sebenarnya. Tapi dibalik semuanya overall itu mereka taat. Sepanjang ikut BPN mereka taat, mereka setia gitu kan. Dan yang saya suka dari mereka adalah ketika kita udah ngasih tahu mereka melakukan kesalahan, mereka ngakuin. Keterbukaan mereka itu yang buat saya acungin jempol gitu. Karena pada dasarnya biasa orang kalau ngelakuin kesalahan suka nutup-nutupin. Tapi buat mereka jujur sama kita. Kok Ci, kita habis begini. Ya udah, terus ya kami mau memperbaikinya. Nah itu yang buat saya pribadi jadi belajar juga gitu kan. Bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dan kami lihat pemulihan demi pemulihan terjadi atas hubungan mereka. Tanpa kami ngejudge mereka, no enggak. Tapi kami
benar-benar ngasih ruang buat mereka untuk mereka belajar. Kayak gitu sih. Dan gak nyangka juga bahwa kami kenal mereka dari mereka masih ingusan. Masih cilik banget gitu kan. Wah, minggu depan udah mau nikah gitu. Jadi serasa kayak gimana gitu ya. Apalagi Gita, ini aku tahu banget dia dari kecil jadi baper. Kayak gitu dan mereka mau nikah minggu depan gitu. Jadi waktu ibadah di waktu itu masih di YouTube masih remaja juga sudah. Iya Pak. Itu ya. Dia masih SD ya kita ya. Jadi Kita masih SD. keliling, komsel, kunjungan. Pengayoman juga mereka di bawah kalian ya. Iya. Jadi dari pengayoman sampai BPN 2 periode dibina sama Jamie dan Sandy. Ya. Oke, kita beri kemuliaan. Kita Dodo mau sampaikan satu-satu? Sudah cukup. Oke Bapak Ibu, kita berdoa buat mereka, kita kedangkan tangan. Bapak, pagi ini kami berdoa buat Dodo dan Gita Tuhan. Terima kasih kalau mereka sudah mengikuti dan setia di dalam kelas BPN Tuhan. Sampai 2 periode Tuhan, terima kasih mereka sudah mau dibentuk Tuhan dan belajar Tuhan untuk mempersiapkan hari pernikahan mereka Bapak. Tuhan biarlah Engkau yang boleh ikut campur di dalam semua persiapan Tuhan. Sehingga pada hari nanti Tuhan Engkau sendiri yang boleh hadir di dalam pernikahan mereka Bapak. Terima kasih untuk Jamie dan Sandy yang juga sudah membina mereka Tuhan dengan setia dan komitmen Tuhan untuk waktu mereka. Juga untuk doa-doa mereka juga Bapak. Untuk dukungan mereka juga Tuhan buat Dodo dan kita. Terima kasih kami mendukung semuanya Tuhan juga keluarga besar. Pembicara semua Tuhan, Kau yang siapkan, Kau yang jaga kesehatan sehingga semua boleh berlangsung di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat ya. Oke, terima kasih. Jamie Seni, thank you. Ada beberapa pengumuman lain yang cuma satu kali ya. Kita minggu depan ada SBP Bapak Ibu, sepakat bersama pekerja. Biasa kita adakan hari Sabtu sore, pernah juga hari Sabtu siang, tapi minggu depan kita coba diadakan di hari Minggu Bapak Ibu ya. Jadi hari Minggu, 2 minggu lagi bukan minggu depan, sorry. Tanggal 4, Bapak Ibu tanggal 4, 2 minggu lagi, hari Minggu setelah ibadah Youth Pro. Ya, jadi sekitar jam 1, setengah 2 kita akan adakan SBP. Jadi semua pekerja, semua pelayan Tuhan diharapkan dan diwajibkan hadir. Ya, siap Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang paling penting tengok kiri kanan, apakah ada sahabat baru? Kami undang boleh bangkit berdiri, teman-teman Bapak Ibu, ada? Oh ada, ya kita beri kemuliaan Bapak Ibu, kita sambut dengan luar biasa. Ya, selamat datang dalam keluarga Kerajaan Allah. Nanti minta waktu sebentar Pak untuk boleh berbincang-bincang dengan tim kami. Terima kasih, silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.
kasih buat firman-Mu pagi hari ini Bapak. Biarlah setiap kami Tuhan, pasangan suami istri Tuhan juga boleh diberkati oleh firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami setiap suami Tuhan, setiap pria Tuhan boleh mengasihi istrinya seperti Yesus, mengasihi jemaatnya Tuhan, dan setiap istri Tuhan boleh tunduk kepada suaminya seperti kami tunduk, jemaat tunduk kepada Yesus. Terima kasih, biarlah Kau yang boleh terus memulihkan hubungan suami dan istri Tuhan, juga hubungan orang tua dan anak Tuhan, hubungan kakak dan adik Bapak. Terima kasih, kami memberkati Pak Handrianto, Ibu Min dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan, juga kasih karunia-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan boleh ada atas mereka juga Bapak. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah wajah-Mu kepada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dengan Roh Kudus boleh menyertai dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus